Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga anak-anakku tetap semangat dalam menjalankan puasa Ramadan. Semoga kemarin pada awal Ramadan sampai besok di akhir Ramadan, anak-anakku tidak ada yang bolong dalam menjalankan puasa Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di setiap saat, setiap waktu Allah curahkan nikmatnya kepada kita. Dan nikmat tertinggi, nikmat terindah yang bisa kita rasakan saat ini adalah berjumpa dengan bulan Ramadan. Anak-anakku yang insya Allah dicintai oleh Allah, Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran pertama kali. Ramadan merupakan bulan di mana setiap saat, setiap waktu pahala dilipat gandakan. Ramadan merupakan bulan diampuni dosa-dosa kita. Dan Ramadan merupakan bulan satu-satunya bulan yang ada malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita malah melenakannya sehingga bulan Ramadan tidak berguna apapun bagi kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita akan belajar dari 2 ekor hewan yang sama-sama berpuasa, namun hasilnya berbeda, yaitu ular dan ulat. Bagaimana puasanya ular dan bagaimana puasanya ular. Ular berpuasa namun dia tidak menjaga diri daripada nafsu-nafsu yang lain. Namun seekor ulat berpuasa berminggu-minggu dengan masuk ke kepompong agar tidak tergoda dari nafsu-nafsu yang buruk. Dan hasilnya juga berbeda. Seekor ular setelah berpuasa beberapa minggu untuk berganti kulitnya, hasilnya apa? Yang pertama, ular namanya masih sama. Setelah berpuasa dan sebelum berpuasa, nama ular masih sama, yaitu ular. Bagaimana makannya? Makannya sebelum berpuasa dan setelah berpuasa ternyata makannya sama, yaitu memangsa hewan-hewan yang lain. Bagaimana sifatnya? Sifatnya ternyata sebelum berpuasa dan setelah berpuasa sama. Bagaimana dengan cara geraknya ular? Ternyata cara geraknya ular sebelum berpuasa dan setelah berpuasa sama. Yang berubah apa? Yang berubah cuma kulitnya. Namun bagaimana seekor ulat? Namanya sebelum berpuasa ulat, setelah berpuasa ternyata berubah menjadi kupu-kupu. Masya Allah. Bagaimana geraknya? Geraknya sebelum berpuasa, ulatnya geraknya pelan-pelan. Namun setelah berpuasa bisa terbang ke sana kemari. Sampai anak kecil pun senang untuk menangkapnya. Bagaimana dengan makannya? Ulat ternyata sebelum berpuasa sangat rakus. Setiap saat, setiap waktu kerjanya hanya makan dan makan. Namun setelah berpuasa, ulat makannya adalah madu yang sangat nikmat. Bagaimana dengan sifatnya ulat? Sebelum berpuasa, ulat sifatnya adalah rakus, makan dedaunan, merusak. Dan setelah berpuasa, ulat berubah menjadi kupu-kupu dan
membantu penyerbukan bunga-bunga, sangat bermanfaat bagi yang lain. Inilah seharusnya hakikat puasa anak-anakku yang insya Allah dicintai oleh Allah. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan lapar, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Banyak orang berpuasa, namun yang didapat hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Karena dia tidak menjaga mulutnya. Dia masih berkata-kata jorok, masih sering berdusta. Dia tidak menjaga tubuhnya, masih melakukan maksiat, masih melakukan hal-hal yang sia-sia, sehingga puasanya tidak berguna apapun. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, kita harus menjaga diri kita. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita perbanyak tilawah kita. Daripada kita banyak nonton TV atau main game, lebih baik kita lakukan untuk membaca Al-Quran, membaca buku-buku boleh yang bermanfaat, atau menghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya. Lalu kita jangan sampai terputus dengan salat qiyamul lailnya atau salat tarawihnya. Lalu kita perbanyak bersedekah, karena amalan kita akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali sampai 700 sampai 700.000 kali lipat. Masya Allah. Di bulan Ramadan ini juga jangan sampai kita lupa untuk berdoa, karena salah satu doa yang mustajab di bulan Ramadan adalah orang yang sedang berpuasa. Salah satu doa yang mustajab adalah orang yang sedang berpuasa. Maka kita doakan orang tua kita agar tetap sehat. Kita doakan guru-guru kita agar tetap sehat. Kita doakan orang tua kita agar mencari rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat. Kita berdoa untuk diri kita sendiri agar diberi kecerdasan, agar diberi kesalehan, agar diberi hafalan yang banyak. Dan semoga COVID-19 yang sekarang melanda Indonesia ini segera hilang dari dunia. Kita berdoa kepada Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, walaupun di bulan Ramadan ini kita tidak bisa ke masjid, walaupun di bulan Ramadan ini kita tidak bisa sekolah, semoga kita tetap semangat di dalam menjalankan puasa Ramadan. Kita tetap semangat di dalam tilawah Al-Quran. Kita tetap semangat di dalam salat qiyamul lail atau salat tarawih. Kita tetap semangat di dalam bersedekah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dan menjaga kita dari segala macam bahaya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekian yang dapat Ustaz Taufik sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.